Persiapan peresmian Batalion Raider TNI Angkatan Darat. Saudara penonton di seluruh tanah air, sesaat lagi akan kita ikuti peresmian Batalion Raider. Saudara penonton, prajurit Raider adalah satuan handal yang memiliki 3 kemampuan. Pertama, kemampuan perorangan, yaitu mahir dalam taktis dan teknik pertempuran perorangan. Kedua, juga dituntut untuk memiliki kemampuan tingkat tim, yaitu mahir bertempur dalam unit satuan kecil dengan mengutamakan unsur pendadakan. Ketiga, kemampuan operasi mobil udara, yaitu bentuk operasi darat yang menggunakan helikopter TNI AD sebagai sarana angkut pasukan, beserta perlengkapannya untuk dilibatkan langsung ke daerah pertempuran darat dengan dikawal dan dilindungi heli serang TNI AD yang bersenjata roket, kanon, dan peluru kendali. Baiklah saudara penonton di seluruh tanah air, bagaimana sebenarnya pasukan Raider ini? Anda kembali bersama Bung Sifak Masyudi dan juga Letkol Apang Supandi, Kapendam Jaya. Silakan Bung Sifak. Terima kasih rekan Endah. Saudara penonton, kita lihat masing-masing batalion telah membawa tanda-tanda Pak Abang, ini tanda ini lambang satuan untuk setingkat batalion dengan namanya tunggul. Oh, tunggul ya. Batalion. Iya. Kalau kita lihat ada masing-masing berwarna dengan berbeda-beda ya. Ada yang hijau, merah dan sebagainya. Ini apa spesifikasi dari masing-masing ini? Sebentar, kalau kita perhatikan dari sebelah kiri kita, ini ada pembawa tunggul lama. Jadi ini merupakan tunggul-tunggul dari batalionnya asal mula mereka. Seperti misalkan di ujung kanan kita lihat ada pembawa tunggul batalion 100 ya, dari Kodam 1 Bukit Barisan. Ya. Jadi yang lama ya nanti akan digantikan oleh yang baru. Demikian, digantikan dengan yang baru. Ya, ya. Sebagai batalion Riders. Ya. Tadi spesifikasi dari Batalion Raiders ini sudah disebutkan oleh rekan Indah ya. Sebetulnya kalau kita misalnya bandingkan dengan Kopassus dan sebagainya, misalnya Kostrad dan sebagainya, sebetulnya apa spesifikasi yang ini? Ini merupakan istilahnya pasukan khusus lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pak Abang, kita coba dengarkan pembacaan keputusan pembentukan pasukan Raiders. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Membekukan 8 satuan Yonif Pemukul Kodam dan 2 satuan Yonif Kostrad, serta mengesahkan pembentukan 10 satuan Yonif Raider di jajaran TNI Angkatan Darat, yaitu Yonif Linut 100 Prajurit Setia menjadi Yonif 100 Raider Kodam 1 Bukit Barisan, Yonif 145 Bakti Nagara menjadi Yonif 200 Raider Kodam 2 Sriwijaya, Yonif 327 Braja Wijaya menjadi Yonif 300 Raider Kodam 3 Siliwangi, Yonif 401 Banteng Raider menjadi Yonif 400 Raider Kodam 4 Diponegoro, Yonif 507 Sikatan menjadi Yonif 500 Raider Kodam 5 Brawijaya, Yonif Linut 612 Modang menjadi Yonif 600 Raider Kodam 6 Tanjung Pura, Yonif Linut 700 Wirayuda Sakti menjadi Yonif 700 Raider Kodam 7 Wirabuana, Yonif 741 Satya Bakti menjadi Yonif 900 Raider Kodam 9 Udayana, Yonif 323 Buaya Putih Divisi 1 Kostrad menjadi Yonif 323 Raider Divisi 1 Kostrad, Yonif 412 Barata Eka Sakti Divisi 2 Kostrad menjadi Yonif 412 Raider Divisi 2 Kostrad. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2003. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ria Misat Ria Kudu, Jenderal TNI. Penyelubungan Tunggul Batalion Lama. Saudara penonton, baru saja tadi dibacakan keputusan Kasat nomor pada tahun 2003 ini yang akan membentuk
10 satuan Yonif Rider baru. Tadi kami kembali kepada Pak Apang nih. Pak Apang tadi disebutkan Pak bahwa batalion lama 8 satuan Yonif pemukul Kodam dan 2 satuan Yonif Kostrad dibekukan dalam hari ini. Bagaimana nih Pak? Apakah sudah selesai tugasnya? Kemudian apakah ditempatkan di tugas lain dan bagaimana nih Pak Apang? Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud dibekukan di sini adalah nama batalion lama, berikut juga lambang-lambangnya. Kemudian diganti dengan nomor batalion baru berikut tunggulnya, sedangkan mengenai personil dan peralatannya masih tetap. Oh begitu. Jadi tadi kita akan saksikan ya bahwa tunggul-tunggul yang lama tengah diselubungi ya, dan tunggul baru kita lihat tadi sudah akan dipasang ya, dan segera juga akan diberlakukan di seluruh daerah di mana batalion itu akan ditempatkan. Kembali kalau kita gali mengenai spesifikasi daripada pasukan Riders ini Pak Apang. Tadi memang sebagian sudah disebutkan oleh Pak Apang ini. Kalau misalnya dari sisi besarnya jumlah dan sebagainya bagaimana nih Pak Apang? Ini dengan jumlah yang 10 batalion, di mana tiap batalion beranggotakan 747 orang. Sehingga kalau 10 batalion menjadi 7.470 orang dengan mempunyai kualifikasi rider, ini merupakan sungguh-sungguh yang betul-betul sangat kekuatan yang sangat besar. Demikian Pak. Ya. Riders kemarin disebutkan bahwa kemampuannya bisa melakukan perlawanan tempur yang berlarut-larut dan berlanjut begitu Pak Apang ya. Demikian, barangkali mungkin di sini adalah untuk mengantisipasi dari berbagai ancaman yang akan membahayakan keselamatan bangsa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kalau kita lihat hanya 10 daerah ini yang diresmikan nih Pak Apang, ada mungkin alasan-alasan tertentu kenapa mungkin tidak seluruhnya, seperti misalnya DKI Jakarta itu tidak ditempatkan pasukan Riders Pak Apang. Oke. Ini khusus untuk Kodam Jaya. Kodam Jaya itu diutamakan mereka prajurit Kodam Jaya mempunyai kemampuan pertempuran kota. Sebagai contoh, brigade yang ada di Kodam Jaya dikenal sebagai brigade pengaman ibu kota. Sehingga dalam kemampuannya diutamakan adalah kemampuan untuk pertempuran kota, pertempuran jarak dekat. Dengan demikian 10 daerah ini memang dengan pertimbangan tertentu tentu menjadi sangat penting ya penempatan batalion Riders ini. Betul, demikian. Ya. Dari beberapa media massa juga disebutkan Pak Apang misalnya, apakah ini juga akan dikirim ke Aceh misalnya Pak Apang? Barangkali masalah ini mungkin ada pejabat tertentu yang berwenang untuk menyampaikan mengenai bagaimana selanjutnya setelah selesai kegiatan dan demikian. Baik. Saudara penonton di seluruh tanah air, tampak di layar televisi saat ini tengah diserahkan tunggul batalion dan penerimaan tunggul batalion Raiders. Dan tentu saja kita harapkan dengan dibentuknya 10 batalion Raider di seluruh tanah air ini Bung Sifak, sehingga dalam pertahanan keamanan negara kita harus percaya akan kemampuan Tentara Nasional Indonesia untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan moto yang digelar pada Hari Juang Kartika ini, yaitu melalui peningkatan kualitas satuan TNI AD siap menjaga keselamatan bangsa serta mengawal dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, rekan Indah, memang kita harus bangga bahwa pada saat-saat yang sulit, pada saat krisis ekonomi, Tentara Angkatan Darat mampu membentuk 10 batalion Raiders, 8 Kodam dan 2 Kostrad Pak Apang ya. Sebagaimana juga dikatakan Jenderal TNI Ria Mijat Riyakudu bahwa ini adalah tentaranya
rakyat. Ini adalah tentaranya kita semua. Batalion Raiders bukan hanya milik TNI AD, tetapi milik kita semua, milik kita bangsa Indonesia yang akan mempertahankan keselamatan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Kita masih saksikan penyerahan tunggul lama dan juga penerimaan tunggul baru. Jadi Pak Apang, kalau demikian berarti hari ini barangkali akan secara resmi ya mereka dengan melalui keputusan Kepala Staf Angkatan Darat akan berlaku dan mungkin mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk demikian. Yang pasti bahwa mereka itu sekarang sudah sah menyandang sebagai prajurit Raiders, Batalion Raiders. Kalau kita menggali lebih jauh lagi, sebetulnya persiapan mereka ya untuk menjadi semacam Raiders itu berapa lama Pak Apang? Sebelumnya mereka mengikuti suatu kegiatan latihan Raiders selama kurang lebih 6 bulan di wilayahnya masing-masing. Kalau kita lihat bagaimana spesifikasi dan kemampuan mereka, tentu mereka mendapatkan latihan yang amat berat ya Pak Apang. Saya lihat demikian. Jadi dilihat dari waktu, kemudian medan latihan, kemudian materi latihan, memang betul bahwa ini materinya sangat-sangat berat, sehingga sangatlah seorang berbangga sekiranya kalau dia menjadi prajurit Raider. Baik, saudara penonton, Kepala Staf Angkatan Darat telah selesai menyerahkan tunggul lama dan juga menerima tunggul baru. Saudara penonton di seluruh tanah air, selesailah sudah penyerahan tunggul dari pasukan Raiders yang diresmikan oleh Kasat pada pagi hari ini pada Hari Juang Kartika. Dan Bung Siva, kalau kita melihat kemampuan dari pasukan Raiders seperti yang disampaikan oleh Bapak Anang Supandi tadi, bahwa sebenarnya ini adalah kualifikasi yang sangat membanggakan bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan Pak Apang, kalau kita membicarakan tentang kualifikasi yang dimiliki oleh setiap pasukan Raider ini, apakah ini bisa disamakan dengan pasukan Raider yang sempat dibicarakan pada tahun 80-an di Amerika Serikat, di mana saat ini dibutuhkan pasukan tentara yang handal dan siap untuk mengoperasikan tenaga-tenaga canggih? Demikian Mbak, jadi pasukan Raiders yang dibentuk, Batalion Raiders yang dibentuk sekarang tentunya di sini mempunyai kualitas yang lebih paling dari tahun 80-an. Karena berangkat dari tema yang kita gelar sekarang ini, yaitu kaitan dalam hal meningkatkan kualitas satuan. Ya, dan saudara penonton, seperti juga disampaikan oleh Kasat TNI Angkatan Darat bahwa saat ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khususnya lebih meningkatkan profesionalisme, dan hal ini tentu saja untuk menjawab berbagai tantangan zaman, terutama juga yang berkaitan dengan masalah-masalah pertahanan keamanan, karena TNI saat ini lebih memfokuskan diri pada segi pertahanannya.